ayat yang paling agung di dalam kitab suci Al-Quran, yakni ayat kursi. Nah, di sini dalam hadis Nabi yang lain dikatakan, ya, di dalam kitab suci Al-Quran yang jumlahnya kurang lebih hampir sekitar 114 surah, 6.666 ayat. Nah, ini ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang paling mulia itu adalah ayat kursi. Kenapa? Di dalam ayat kursi ini Allah di situ mengagungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan dan mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat itu dikatakan afdal, ayat yang paling agung. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nah, dengan sifat-sifat keagungan Allah ini ada di dalam ayat kursi. Nah, tadi dikatakan ayat kursi ini ayat yang paling agung. Wa a'dalu ayatin bil Quran, dan ayat yang paling adil di dalam Al-Quran. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan dengan adil dan baik. Nah, kemudian ada ayat yang paling adil di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Nah, di dalam surah Al-Nahl ayat 90 Allah menyatakan Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Nah, itu makanya dikatakan ayat yang paling adil. Wa aqrabu ayatin bil Quran, dan ayat yang paling menakutkan di dalam kitab suci Al-Quran. Ma may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Maka barang siapa orang yang berbuat kebaikan walau sebesar jarah, dia akan melihat kebaikannya, dan barang siapa orang yang mengerjakan keburukan, maka dia akan melihat keburukannya walau sebesar jarah. Nah, itu dalam surah Al-Jalsalah yang tadi kita baca. Nah, ini ayat-ayat yang paling menakutkan. Artinya apa? Yang kita dalam kehidupan dunia ini, dengan apa yang kita perbuat, walaupun kebaikan ataupun keburukan yang kita perbuat, walau sebesar biji sawit paling kecil itu, biji sawit, ya, nggak kelihatan, ya, dipandang dengan mata, ya. Nah, kalau melihat cuma ya dalam keadaan yang paling kecil. Nah, itu kalau kebaikan dan keburukan yang kita perbuat dalam kehidupan di dunia ini, nanti dalam kehidupan alam akhirat itu pasti kita akan melihatnya. Jadi makanya ayat ini betul-betul Allah sangat menakutkan kita. Jadi kalau kita berpikir dengan apa yang ada dalam kitab suci Al-Quran terkait dengan ayat ini, dan sudah mungkin barangkali kita akan mau dan bisa untuk melakukan keburukan-keburukan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Wa ayya ayatin bil Quran, dan ayat yang penuh dengan harapan di dalam kitab suci Al-Quran. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hamba yang dalam keadaan berlebih-lebihan atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan
hadis Nabi kita Muhammad yang lain. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, di mana Nabi kita Muhammad SAW menyatakan iqtanim mautan qabla mauti. Persiapkan oleh kamu 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Apa dari 5 hal ini yang kita persiapkan sebelum datangnya 5 hal? Yang pertama, dalam hadis Nabi dikatakan hayataka qabla mautika. Hidup engkau sebelum matinya engkau. Jadi pada saat kita diberi hidup oleh Allah di tengah